Ya pemirsa, kembali lagi di Sakinah Sayangi Keluarga, Insya Allah Berkah. Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Syam. Masya Allah, 3 hari berturut-turut bertamu di rumahnya Umi Lulu. Masya Allah, tabarakallah. Ini tamunya juga nggak pindah-pindah. Iya nih, gadir ya deh ya. Apa tuh gadir? Gak tahu diri. Bukannya nggak tahu diri. Iya. Wah, sudah saya lagi duduk. Oh iya. Pastinya. Yang pastinya saya pengen fokus di sini. Oh iya benar-benar. Ya, mendalami ilmu agama dari Umi, dari Ustadz Syam. Insya Allah. Nah Ustadz Syam, hari ini kita akan mengaji surat apa dan ayat berapa Ustadz? Jadi pemirsa di rumah, pemirsa Sakinah yang dimuliakan Allah, hari ini temanya tadi apa Umi? Peran istri dalam keluarga. Peran istri dalam keluarga, dan tentu saja nggak cukup hanya istri saja. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya, maka satu ayat yang lumayan kompleks untuk menjelaskan itu semua ada di dalam surah An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34. Silakan. Jadi, seluruh pemirsa di rumah boleh membuka Al-Qur'annya, surah An-Nisa ayat 34. Insyaallah. Silakan, udah pemirsa dibuka Al-Qur'annya? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nisa ayat 34. Kalau biasanya anak milenials tuh nanya-nanya Bang Yadi. Jadi pakai nada apa gitu ya. Kalau tadi itu namanya nadanya nada ros. Nada ros itu biasanya digunakan ya ada momen tegasnya, ada nada penegasannya di sana karena kita berbicara tentang muhkamat atau berbicara tentang hukum dan berbicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau Syam Imam Taraweh pakai nada ini. Udah berasa nih roman-roman tarawehnya nih, tapi ya taraweh tahun ini lumayan sedih gitu kan. Iya, ini informasinya yang kita dapat begitu sedih. Tapi Masya Allah mudah-mudahan kita bisa tetap khusyuk meskipun beribadah dari rumah masing-masing gitu ya. Masya Allah, jikalau berbicara tentang keluarga, Masya Allah tabarakallah, Allah pun telah menjelaskan begitu sempurnanya Islam, begitu sempurnanya Al-Quran sebagai petunjuk kita. Bahkan dalam hal keluarga pun Allah memberikan apa yang telah diwajibkan dan apa yang menjadi haknya. Kalau berbicara dari ayat ini, izin Umi Lulung. Kalau berbicara dari ayat ini, maka surah An-Nisa ini ayat 34 Allah akan menjelaskan langsung daripada tugas seorang laki-laki atau peran seorang laki-laki sehingga menjadi hak seorang istri. Ar-rijal, seorang laki-laki. Qawwamuna 'alan nisa.
maka dia menjadi qawwam. Tugas pertamanya adalah menjadi seorang imam atau qaim atau qawwam. Maka seorang imam tentu saja, seorang imam itu dalam hal apa? Yang pertama dalam hal ibadah. Seorang imam maka dia harus pandai dalam hal beribadah. Nggak mungkin Bang Yadi datang ke sini, nggak mungkin Bang Yadi tuh nggak melihat dulu. Saya harus membawakan acara dengan cara apa? Saya harus melihat skripnya terlebih dahulu. Maka seorang imam ya tentu saja dia harus membacanya terlebih dahulu. Dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Masya Allah tabarakallah. Qawwamun, nggak mungkin memimpin seorang dengan beribadah lalu dia dalam keadaan imam. Mungkin seorang pemuda, seorang jomblo seperti yang berbicara ini, ketika dia belum mempunyai pasangan, Masya Allah, mungkin dia kalau sholat di masjid berjamaah, tapi ketika sholat di rumahnya dia sholat sendirian gitu kan. Tapi kalau sudah mempunyai pasangan, maka dia akan terhitung berjamaah selamanya. Maka disebut separuh daripada keimanan atau keislaman itu sendiri. Alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena sifat kepemimpinan ini Allah sendiri yang kasih. Bima faddalallah. Bukan dia yang mencarinya, tapi Allah sendiri yang memberikan karakteristik kepemimpinan untuk seorang laki-laki. Faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu. Kapan seorang laki-laki disebut pemimpin? Di antaranya adalah ketika dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Seorang perempuan mungkin bisa saja mencari nafkah untuk keluarga, tapi dia tidak diberikan kewajiban memberi nafkah untuk keluarganya. Maka dari itu seorang laki-laki, Masya Allah tabarakallah, inilah haknya di dalam Al-Quran, menjadi seorang pemimpin yang memberikan nafkah. Bukankah nafkah itu bukan hanya nafkah lahir? Berapa banyak pertanyaan dari seorang ibu bertanya, Ustadz, saya mau cerai dengan suami saya. Ketika dilihat siapa suaminya, ternyata suaminya adalah suami yang bergelimang harta. Why? Karena ternyata tidak semua perempuan memikirkan materi, nafkah materi. Tapi perempuan ingin dihargai. Karena berapa banyak orang memberikan harta secara lahir, tapi ternyata tidak ada penghargaan kepada seorang wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Maka peran seorang istri apa? Lanjutan ayatnya. Fassalihat. Satu, menjadi wanita yang salihat. Apa itu salihat? Salihat itu adalah yang pertama, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kebaikan itu ada beberapa kalimat. Yang pertama, kebaikan dalam Al-Quran disebut thayyib. Thayyib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi thayyib. Berarti berkaitan dengan fisik. Karena makanan. Maka dari makanan yang baik ini muncullah yang kedua, sifat yang baik. Dari thayyib maka dia akan mendapatkan yang namanya khair. Dari khair ini menjadi sifat yang baik yang timbul dari dalam dirinya. Maka dari khair ini akan timbul yang namanya yang ketiga. Inilah yang disebut dengan hak dan kewajiban. Kebaikan nomor 3 ini disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf. Kenapa ma'ruf? Ma'ruf itu adalah ketika kita bersikap kepada orang lain. Makanya dalam Al-Quran ketika berbicara tentang suami dan istri, maka disebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah secara ma'ruf. Karena kalau thayyib dan khair dirasakan diri sendiri, tapi kalau ma'ruf dirasakan oleh orang lain. Pernah dengar istilah ini enggak Bang Yadi? Amr ma'ruf, nahi mungkar. Bukan amr thayyib, bukan amr khair, tapi amr ma'ruf. Tapi pernah lihat nggak orang nggak beriman tapi dia baik sama istrinya? Baik. Nggak pernah sholat tapi dia baik sama istrinya? Ada. Dia nggak beriman tapi dia baik sama anak-anaknya? Ada. Nggak beriman, nggak sholat, nggak puasa tapi dia baik sama tetangganya? Ada. Ya, berarti dia ma'ruf juga. Ma'ruf. Maka orang Islam butuh syarat yang keempat. Apa yang keempat? Namanya ihsan. Ihsan. Apa itu ihsan? Kebaikan yang ketika engkau melakukannya, engkau seakan-akan melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat perbuatanmu. Maka itu syarat orang yang beriman. Dari keempat inilah, thayyib, ihsan, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Maka kompilasi dari 4 ini disebut saleh. Saleh. Maka nggak ada orang yang berdoa, ya Allah berikan aku suami yang thayyib. Nggak ada. Ya Allah berikan aku suami yang khair. Nggak ada.
ya Allah berikan aku suami yang ma'ruf. Tidak ada. Tapi mereka berdoa apa? Ya Allah berikan aku suami yang soleh. Kenapa? Dari soleh ini mengandung semua kebaikan. Ada orang yang berdoa, ya Allah berikan aku istri yang solehah. Ya, sebaik-baik perhiasan dunia adalah almar'atus salihah, wanita salihah, istri salihah. Why? Karena dari salihah ini mengandung thayyib, mengandung khair, mengandung ma'ruf, mengandung yang namanya ihsan. 4 kebaikan ini jikalau digabungkan maka dia menjadi sosok yang saleh. Pernah doa enggak Bang Yadi untuk anak-anak? Ya Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh. Tapi pernah nggak ada orang yang berdoa, jadikan anak-anakku anak yang thayyib? Nggak ada orang yang berdoa demikian. Maka dikatakan, ya Allah berikan aku kebaikan daripada anak yang soleh, suami yang soleh, kemudian istri yang solehah. Fassalihat, syarat yang pertama. Yang kedua, apa kewajiban seorang istri? Qanitat. Apa itu qanitat? Yaitu dalam hal ketaatan. Ketaatan terhadap perintah suami yang berdasarkan perintah Allah. Nah, istriku, Masya Allah ini ngebayangin ya. Ya, jadi bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud mengajari, tapi apa yang Al-Quran katakan kepada kita semua. Kita sama-sama belajar di sini. Qanitat, taat terhadap suami atas perintah Allah. Karena ada juga ketaatan-ketaatan yang di luar daripada perintah Allah. Apa contohnya? Istriku, ngapain kau berhijab? Kau tidak terlihat cantik ketika berhijab. Nah ini di luar daripada ketaatan Allah. Tapi ketika suami memerintahkan dengan yang berdasarkan syariat Islam, yang berdasarkan perintah Allah, maka seorang istri ketika sudah taat, sudah solihat, sudah taat kepada suaminya, maka that's it. Cuma 2 syaratnya. Solihat, qanitat, cukup. Adakah syarat memasak? Gak ada. Adakah syarat mencuci? Nggak ada. Adakah syarat bikinin kopi tiap pagi? Nggak ada. Adakah syarat yang lain? Nggak ada. Apalagi harus bekerja menggantikan tulang punggung keluarga? Nggak ada. Al-Quran cuma minta dalam ayat ini, fassalihat qanitat. Menjadilah seorang wanita soleha dan menjadilah seorang yang taat terhadap suami atas perintah Allah. Maka itu cukup bagi Allah memasukkanmu ke dalam surga. Innallaha kana aliyan kabira. Masya Allah, penjabarannya seperti itu. Iya, tapi ada penutup ayatnya di sini yang sangat keren. Allah katakan, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau seorang istri sudah mendapatkan 2 tadi, solihat, qanitat, nggak usah cari-cari kesalahannya. Karena banyak di antara kita suka mencari-cari kesalahan orang lain. Itu dia. Itu dia. Nah, Umi, ini hubungan ayat ini nih, Mi, dengan apa yang Umi sampaikan tadi. Sangat erat banget ya Mi ya. Erat banget, karena peran istri ketemunya di situ tuh ayat tadi. Solihat, qanitat ya kan, soleh, taat. Tapi soleh taat juga ada syaratnya, yang penting si suami tadi ari jalu qawamuna, qawam dulu. Masya Allah, karena seorang makmum pasti ikut imamnya. Makanya disebutkan duluan, ar-rijalu qawwamun. Yang dipimpin akan melihat pemimpinnya. Dan yang bertanggung jawab tentu saja pemimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kalian pimpin. Itu dia maksud. Itu dia. Masya Allah. Mau solehat, jadi koam dulu jadi lakinya. Oh, salah. Galak banget ya. Umi, dari semua yang udah Umi uraikan dari awal, kira-kira ada kesimpulan beberapa nggak dari Umi, dari Ustaz Sam kepada para pemirsa di rumah? Ya, saya mah doa aja kali ya. Iya. Ustaz, kesimpulannya mungkin bisa diambil untuk rumah tangga yang sakinah. Saya mendoakan seluruh rumah tangga yang menonton acara Sakinah ini menjadi keluarga yang sakinah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan doakan saya semoga saya mendapatkan istri dan keturunan yang amin ya Allah, Rabbal Alamin. Qabul ya Allah. Amin. Baik, pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan Sakinah. Dan semoga kita bisa jumpa lagi besok dalam tema yang berbeda. Dan insya Allah nanti Umi Hajah Lulung akan membacakan doa. Dilanjutkan dengan sholawat yang akan dibacakan oleh Ustaz Syam. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub.
Allahumma inna nas'aluka lisanan zakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zaujan tu'inuni wa tu'inuna fi dunyaya wa akhiratina. Ya Allah, berikanlah dalam rumah tangga kami lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, Amin. badan yang selalu sabar. Amin. Berikanlah kepada kami pasangan hidup yang dapat menolong kami dalam urusan dunia dan akhirat kami. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam